Kita lanjut ke pembagian jaringan hewan, yaitu yang pertama jaringan epitelium, sama halnya dengan jaringan epidermis pada tumbuhan tadi. Jaringan epitelium terletak pada bagian paling luar, sehingga fungsinya sebagai pelindung tubuh atau organ, kemudian pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Kemudian yang kedua yaitu jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi 3, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Lalu ada jaringan saraf, tersusun atas sel-sel saraf atau nama lainnya neuron, yang berfungsi sebagai penerima dan pengirim rangsangan. Kemudian ada jaringan penyokong, yaitu jaringan ikat, tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Berikut jaringan beserta fungsinya yang lebih detail ya. Untuk jaringan epitelium tadi sudah sebagai pelindung. Kemudian jaringan otot terbagi tadi menjadi 3, ada otot lurik, polos, dan jantung. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tubuh secara sadar. Otot polos menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar. Otot jantung karena dia berada di jantung sehingga fungsinya memompa darah. Untuk otot lurik tadi karena menggerakkan tubuh secara sadar, berarti ini merupakan otot yang menempel pada tulang atau rangka, sehingga disebut juga dengan otot rangka. Kemudian jaringan yang kelima yaitu jaringan saraf, fungsinya tentu menerima dan mengirim rangsangan. Lalu ada tendon yang fungsinya meletakkan otot ke tulang. Kemudian ada ligamen penghubung antar tulang, lalu ada jaringan tulang menegakkan tubuh, jaringan darah fungsinya untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Terakhir ada jaringan limfa yang fungsinya mengangkut lemak dan pertahanan tubuh atau antibodi. Kita lanjut ke organ dan sistem organ. Kumpulan jaringan tadi membentuk yang namanya organ. Organ tumbuhan itu secara umum ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Jaringan pengangkut ada xilem dan floem. Nah, itu mulainya dari xilem duluan ya. Xilem mengangkut air dan unsur hara dari tanah, kemudian diteruskan ke daun, lalu terjadi fotosintesis, kemudian hasil fotosintesis diangkut oleh floem ke seluruh tubuh tumbuhan dari daun tadi. Kemudian untuk organ hewan dan manusia, ada yang mempunyai fungsi khusus, misalnya lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera, paru-paru sebagai organ pernafasan, lambung, usus, hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi, serta organ-organ lainnya. Kumpulan dari organ-organ membentuk sistem organ. Misalkan kita ambil contohnya sistem respirasi. Nah, kita bernafas menggunakan organ hidung. Kemudian dari hidung diteruskan kemana? Ke tenggorokan, organ tenggorokan. Lalu dari tenggorokan ke organ paru-paru. Nah, hidung, tenggorokan, paru-paru tadi membentuk satu kesatuan atau membentuk sistem yang namanya sistem pernafasan, sehingga berperan dalam proses pernafasan atau respirasi. Begitu juga halnya dengan misalnya sistem pencernaan, ya. Sistem pencernaan atau digestive system ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dari mulut tadi sampai ke anus itu membentuk satu kesatuan, bekerja sama membentuk yang namanya sistem pencernaan. Sama halnya dengan sistem-sistem yang lain ya, ada sistem ekskresi, reproduksi, ada sistem saraf, ada sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem limfatik. Seluruh sistem ini yang ada pada tubuh makhluk hidup itu membentuk yang namanya organisme atau individu. Misalkan Ananda,
Kalau satu orang itu ya, berarti disebut individu. Ananda termasuk ke dalam organisme. Di dalam tubuh Ananda itu terdapat apa? Sistem pencernaan, pernafasan, dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sistem pernafasan tadi. Ananda punya hidung ya, punya tenggorokan, punya paru-paru. Kemudian organ tadi, organ hidung itu memiliki jaringan penyusunnya. Jaringan penyusun dari organ hidung misalkan ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan darah. Kemudian tulang misalnya organ tulang. Ada jaringan epitel, jaringan tulang ya, jaringan darah. Seperti itu kaitannya. Ya, kemudian untuk jaringan tadi, satu jaringan juga tersusun atas banyak sel. Makanya antara sel sampai ke organisme itu harus berkesinambungan. Karena di dalam organisme itu terdapat jutaan sel. Oke, sekian materi hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Miss. Jazakumullahu khair, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.